Kapal induk USS Ronald Reagan kembali ke Laut Cina Selatan dan Cina tidak bahagia. Pada April 1985, Presiden Ronald Reagan saat itu melakukan perjalanan ke Cina untuk pertemuan diplomatik dengan Presiden Cina Li Xianxian. Perjalanan tersebut menandai ketiga kalinya seorang Presiden Amerika Serikat melakukan perjalanan ke Cina sejak perjalanan bersejarah Presiden Richard Nixon pada tahun 1972. Perjalanan Reagan dimaksudkan untuk mayoritas keinginan pemerintahannya untuk meningkatkan diplomasi antara kedua negara. Sekarang 37,5 tahun kemudian, USS Ronald Reagan Carrier Strike Group setelah melakukan pengerakan keduanya ke Laut Cina Selatan tahun ini sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan kehadiran Amerika Serikat yang sangat terlihat di wilayah yang bermuatan politik. CSG-5 memasuki Laut Cina Selatan pada 24 September 2021. Hanya beberapa minggu setelah Beijing menerapkan peraturan maritim baru yang menuntut semua kapal yang transit di perairan tersebut melaporkan arah dan tujuan kepada pihak berwenang Cina. Cina sekarang menganggap hampir keseluruhan Laut Cina Selatan sebagai perairan nasionalnya. Selama di perairan netral, CSG-5 telah melakukan operasi penerbangan fixed dan rotary wing, latihan serangan maritim, operasi anti kapal selam, dan pelatihan taktis terkoordinasi. Kami berharap dapat memanfaatkan pengalaman kami di luar wilayah baru-baru ini saat kami kembali ke Laut Cina Selatan dan aliansi serta kemitraan kami yang berkembang pesat yang diidentifikasikan untuk Indo-Pasifik, kata Laksamana Muda Will Pennington. Penggerakan kelompok penyerangan kapal induk Ronald Reagan ke Timur Tengah dan pengembalian cepat yang mulus ke Pasifik mayoritas fleksibilitas dan daya tanggap dari kekuatan maritim utama dan kekuatan serta jangkauan koalisi global yang didedikasikan untuk stabilitas yang disediakan oleh hukum internasional dan ketertiban berbasis aturan, tambah Laksamana Muda Pennington. Kelompok penyerangan juga akan bekerja dengan jaringan mitra dan aliansinya untuk memastikan keamanan maritim dan arus perdagangan bebas Indo-Pasifik. Angkatan Laut mengumumkan Ronald Reagan dan semua komponen kelompok penyerangan telah beroperasi dengan energi dan komitmen tanpa henti selama penempatan, menunjukkan kekuatan dan ketahanan Amerika, tambah Kapten Fred Goldhammer, Komando Ronald Reagan. Saat kami melanjutkan misi kami di Laut Cina Selatan, kami tetap waspada dan siap untuk menjawab panggilan tersebut. Kelompok pemogok kapal induk termasuk satu-satunya kapal induk Angkatan Laut USS Ronald Reagan, Carrier Air Wings, dan staf Satgas 70 dan skuadron penghancur 15 yang diberangkatkan, serta kapal penjelajah berpeluru kendali kelas Ticon Dragon USS Silo. CSG-5 dikerahkan ke depan ke wilayah operasi Armada ke-7 Amerika Serikat untuk mendukung kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Armada melakukan operasi Angkatan Laut yang dikerahkan ke depan untuk mendukung kepentingan nasional Amerika Serikat di wilayah operasi Indo-Pasifik. Dan sebagai armada terbesar yang dikerahkan ke depan, ia berinteraksi dengan 35 negara maritim lainnya untuk membangun kemitraan yang mendorong keamanan maritim, mempromosikan stabilitas, dan mencegah konflik. Awal bulan ini, Armada ke-7 melakukan serangkaian latihan di Laut Cina Selatan. Selain itu, kapal perusak kelas Airline Burke Angkatan Laut Amerika Serikat USS Benford transit di Laut Cina Selatan dan berlayar dalam jarak 12 mil dari Mixiv Reef, bagian dari Kepulauan Spratly yang telah dinyatakan Cina berada di dalam perairan teritorial dan tunduk dengan aturan maritim barunya.